بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insya Allah setiap pekan 2 dan 3 dari hari Sabtu. Semoga pertemuan yang kita adakan inilah pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang membawa berkah, pertemuan yang kelak menjadi pembela kita yaumul qiyamah di hari yang kita butuhkan, yaitu amal-amal soleh yang menjadi pemberat amal kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jemaah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wa Dawa lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, masih di pembahasan tentang yaitu peringatan agar kita tidak terlalu bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, melupakan ya ayat-ayat ancaman, sehingga kita terus-menerus ya dalam lumpur dosa dan maksiat, waliyadzubillah. Ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim untuk memperingatkan agar kita tumbuh rasa takut, agar pada diri kita tumbuh rasa yaitu ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan menyelamatkan kita dari terjatuh dalam dosa-dosa dan maksiat. Karena telah berlalu pembahasan tentang yaitu pentingnya rukun-rukun ibadah, mulai dari ya cinta kepada Allah, kemudian berharap kepadanya dan takut kepadanya. Dengan ketiga-tiga inilah seorang akan bisa istiqomah lurus. Cinta itu adalah sumbernya. Dengan rasa cinta yaitu akan menggerakkan, kemudian dengan harapannya itu akan mengarahkan, dan juga dengan rasa takut. Takut ini adalah digambarkan seperti sopir yang di garis terdepan. Kemana dia belok, disitulah rasa takut. Karena kalau seorang punya rasa takut, dia tidak akan berani berbelok arah ya dari jalan yang lurus. Walaupun di situ ada gangguan, godaan, ajakan dari dunia dan syahwat, maka jika sopirnya ini rasa takutnya ini kuat, kokoh, dia tidak akan mudah tergelincir. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri seorang muslim, ya harus punya ya rasa takut agar kita tidak lancang, agar kita tidak sembrono. Toh tujuan dari ngaji itu adalah agar kita semakin takut, agar kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin berani melanggar, meremehkan, naudzubillah. Bukankah Nabi SAW di antara tugasnya adalah sebagai basyiron wa nadhira? Ya, disebutkan di beberapa ayat, misalnya di surat Al-Baqarah, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad bil haqq, dengan membawa kebenaran, sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira berupa keutamaan-keutamaan surga, harapan, janji. Namun jangan lupa ada nadhira, ada peringatan-peringatan, ada ancaman. Ya, maka disinilah perlunya kita untuk mentarghib, memotivasi diri kita ketika kita sudah mulai lemah ini, ketika jalan kita kok sudah mulai melambat, amal ibadah, sholat, ya zikir, ngaji sudah mulai melambat ini, maka harus dikuatkan targhibnya, diberi motivasi. Demikian juga jangan sampai terlalu targhib, dia harus diimbangi dengan tarhib yang kita bahas di sini, tarhibun nafs. Kenapa? Kalau kita sudah mulai kenceng ngubar dunia, urusan syahwat, sudah mulai berani
berani melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, seolah kita aman dengan azab Allah. Nah, ini kita harus ditarhib, harus ditakut-takuti, harus diancam. Dengan apa? Ya, dengan ayat-ayat ancaman, dengan nas-nas wa'id, baik itu dari ayat-ayat atau hadis yang sebenarnya kita sudah tahu. Ya, kita tahu azab Allah amat sangat berat, syadidul iqab, sari'ul hisab. Namun ketika kita sudah mulai melambat ibadah kita, sudah mulai kencang urusan syahwat dan urusan syubhat kita dari urusan dunia, disitulah kita seolah-olah mulai pudar rasa takutnya, dan ini berbahaya. Karena itu bukan seorang yang alim, itu bukan seorang yang faqih, itu bukan sifat orang-orang yang ngaji. Makanya kita nukilkan dari perkataan Mujahid, yaitu salah seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan dari ucapannya, al-faqihu man yakhafullah wa in qalla ilmuhu. Orang yang faqih, orang yang paham agama, berarti dia ngaji, belajar, baca Al-Quran, baca ayat, baca hadis, dengarkan kajian. Itu adalah orang yang yakhafullah, orang yang takut kepada Allah, wa in qalla ilmuhu, walaupun sedikit ilmunya, walaupun dia mungkin gak ngerti bahasa Arab, walaupun dia ya sekedar ngaji seminggu sekali, atau kalau bisa ditambah, atau mungkin hanya membaca terjemahan, tapi ketika mendengar ayat-ayat ancaman, dia dipahami dengan benar, dimasukkan dalam hatinya, dia bayangkan betapa banyak dosa-dosanya, betapa agungnya kekuasaan Allah, dan betapa beratnya azab Allah kelak, maka dia akan semakin takut, dan dia akan terhalangi untuk jatuh kepada ya dosa-dosa dan maksiat. Maka diibaratkan rasa takut itu seperti sopir di garis terdepan. Kemana dia belok, luruskah, ke kanankah, ke kirikah, di situ harus ada rasa takut. Tapi kalau tidak ada rasa takut di hati kita, ya kita akan belok kemana saja, terserah. Yang penting enak, yang penting sesuai syahwat kita. Na'udzubillah. Nah, inilah orang yang faqih, itu adalah orang yang takut kepada Allah walaupun ilmunya sedikit. Dia tahunya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tapi dia benar-benar paham, itu menumbuhkan rasa takut. Itulah orang yang faqih, orang yang berilmu. Sebaliknya, wal jahilu man asallaha wa in kathura ilmuhu. Adapun orang yang bodoh, na'udzubillah, orang yang jahil adalah orang yang bermaksiat kepada Allah walaupun banyak ilmunya. Ini enggak ada jaminan hafal Quran, hafal hadis, ya, bisa baca kitab, ya, dan seterusnya. Namun jika dia masih terus-menerus dalam dosa dan maksiat, maka itu bukan sifat ilmu, maka itu bukan sifat orang yang alim, bukan sifat orang yang faqih. Maka kita berlindung darinya. Maka kita harus memohon banyak-banyak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antara doa-doa beliau adalah Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ya, dengan rasa takut itu menghalang-halangi kami, ya, menghalang-halangi kami dengan maksiat kepadamu. Makanya tadi yang diungkapkan oleh para ulama, rasa takut itu seperti sopir di garis terdepan. Kemana dia belok, disitulah harus ada rasa takut, harus ada rem, harus ada ya pengekangnya, dan itu ya dari rasa takut. Dan untuk menumbuhkan rasa takut inilah ya kita harus membaca nas-nas ancaman. Ya, jangan kita terlalu atau jangan kita fokus di pembahasan tentang surga, yaitu untuk motivasi kita. Namun ketika kita ini sudah mulai melambat, sudah mulai suka maksiat, na'udzubillah, sudah mulai enggak takut, seolah-olah Allah enggak lihat, seolah-olah Allah ya tidak mengazab kita, menghukum kita. Ini harus ditumbuhkan kembali ya rasa takut kita kepada Allah dengan membaca nas-nas wa'id, sekali lagi ayat-ayat ancaman. Nah, ini kita nukilkan dari ucapan Ibnu Qayyim di kitabnya ini, yang sebenarnya sudah sangat banyak. Di beberapa pertemuan di majelis ini ya, kita sudah membahas berbagai macam bagaimana bentuk-bentuk hukuman Allah ya kepada hamba-hambanya yang melanggar aturannya, yang melakukan dosa dan maksiat. Ya, mulai dari di awal, yaitu orang yang amar ma'ruf nahi munkar namun dia sendiri yang melanggarnya, na'udzubillah. Demikian juga para khotib yang melanggar apa yang dia ucapkan. Demikian juga orang yang ghibah, orang yang suka namimah, orang yang suka yaitu orang yang suka ghibah ya, gosip dan seterusnya. Demikian juga orang-orang yang
yang dikatakan dari azab-azab yang sudah digambarkan sebelumnya, mulai dari bagaimana keadaan manusia semenjak alam kuburnya, semenjak dia meninggal dicabut rohnya, sampai perjalanannya ya antara surga dan neraka. Demikian juga tentang azab kubur, tentang nikmatnya, yang semuanya sudah kita baca. Yang intinya para jamaah yang dirahmati Allah Taala, di sini ada perkataan Ibnu Qayyim di bagian nanti akan kita baca ulang, namun ini kita ajukan. Apa kata beliau? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wal ahaditsu fi hadzal bab adhafi ma dzakarna. Ya, hadis-hadis tentang bab ini, bab apa yang dimaksud? Bab ini tarhibun nafs, bab untuk menakut-nakuti jiwa ini agar kita takut. Jangan sampai seperti ucapan Mujahid, seorang tabi'in tadi, semakin ngaji malah semakin lancang. Na'udzubillah. Semakin ngaji malah enggak semakin takut. Ya, semakin ngaji itu seharusnya walaupun ilmunya sedikit tapi dia takut kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya itu ya lemah, merasa dirinya itu terhina karena dosa-dosanya. Ini harus kita tumbuhkan. Sekali lagi, bab-bab dalam masalah ini sangat-sangat banyak yang kita sebutkan. Nanti akan kita lanjutkan lagi, masih banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tentang ancaman, tentang hukuman, tentang azab. Ya, ada azab secara umum, ya, ada azab secara khusus untuk pelaku dosa. Ya, dari dosa-dosa tertentu. Makanya dikatakan fala yambaghi liman nasaha nafsahu ya an yata'ama anha. Ini penting. Maka tidak sepatutnya orang yang ingin membersihkan, menasihati jiwanya, yaitu tidak selayaknya dia pura-pura buta. An yata'ama dari kata a'ma, dari kata ama. Untuk pura-pura buta, enggak melihat nas-nas tadi. Ya, apalagi kita atau para ikhwah yang menghafal Al-Qur'an pasti akan melewati ayat-ayat neraka, ayat-ayat azab. Ya, tentang penghuninya, penduduknya. Ya, dan juga hadis, ancaman-ancaman itu banyak. Pelaku riba, ya, demikian juga kaum wanita, ya, dan seterusnya, juga kaum laki-laki yang meninggalkan sholat atau yang minum khamr, nanti akan kita sebutkan. Semuanya itu sudah jelas, sangat-sangat jelas. Namun kadang kita pura-pura enggak tahu, pura-pura buta, pura-pura enggak dengar. Ini yang tidak sepatutnya. Maka sekali lagi, fala yambaghi liman nasaha nafsahu an yata'ama anha. Maka tidak sepatutnya pura-pura buta bagi orang yang ingin membersihkan jiwanya. Ya, wa yursil nafsahu fil ma'asi, bahkan melemparkan, menceburkan dirinya kepada maksiat-maksiat dan dosa. Ini harus sekali lagi nasihat untuk saya pribadi dan para ikhwah, yaitu jadilah kita orang yang semakin ngaji ya semakin takut, semakin soleh. Karena itulah tujuan kita. Ya, bukan malah berani, lancang dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, kemudian juga jangan sampai malah yursil nafsahu fil ma'asi, sehingga melemparkan jiwanya ke dalam dosa-dosa, wa yata'allaq bihablir raja wa husnidh dhon, dan malah bergantung kepada tali harapan. Ya, istilahnya, oh tenang, rahmat Allah luas, ampunan Allah itu luas. Walaupun punya dosa sepenuh langit dan bumi, tapi kalau kita istighfar akan diampuni. Ya, memang benar, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Namun jangan lupakan Allah itu syadidul iqab. Ya, anna azaballahi huwa azabun syadid. Bahwasanya azab Allah itu azab yang pedih, adab yang perih. Ya, dan juga bersandar kepada husnudzon yang sudah kita bahas. Tanda kalau husnudzon, tanda kalau seorang zonnya itu benar adalah dia harus husnul amal. Husnudzon ma'a husnil amal. Orang yang berprasangka baik, maka amalannya juga harus baik. Tapi kalau dia berprasangka baik kepada Allah namun terus menerus ya terjatuh, bergelimang atau semakin tenggelam, menyelam dalam lumpur dosa, na'udzubillah, maka itu bukan husnudzon. Ya, dia justru suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah, dikira Allah mungkin tidak tahu, ya, atau tidak melihat, tidak mencatat, tidak mengazab. Ya, maka inilah hal-hal yang harus kita tumbuhkan, ya, agar kita bisa istiqomah, bisa lurus. Kan tidak ada jalan lain ya untuk menyelamatkan diri kita itu, ya selamat kita atau selamatkan diri kita dari ya dosa-dosa ini. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kullu bani Adam ya khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia memang enggak lepas dari dosa, selalu terus. Namun ya jangan lupakan sebagai orang yang berdosa, berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan
karena sengaja jatuh dalam dosa, ya baik dosa kecil atau dosa besar. Atau bisa jadi kesalahan itu karena kita yaitu meninggalkan hal-hal yang wajib. Kita nggak melakukan dosa, tapi kita meninggalkan yang wajib. Ya, yaitu kita nggak melakukan dosa. Sekali lagi, kesalahan bentuknya adalah bisa jadi melakukan dosa atau meninggalkan yang wajib. Atau bisa jadi bentuk kesalahan adalah melaksanakan yang wajib atau yang sunnah, tapi banyak kekurangannya. Ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada nggak khusyuknya, ya ada kesombongannya di situ. Ya ada hal-hal yang kurang sempurna di situ. Itu juga bagian dari kesalahan yang itu ditutup ya dengan istighfar dan taubat kita. Ya maka hal-hal inilah yang harus sekali lagi harus selalu kita tumbuhkan. Itulah yang menghidupkan hati kita. Dan itulah yang membuat kita ya punya rem kuat, ya punya prinsip untuk tidak ya terjatuh. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan seorang akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman kalau dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kepada selain keduanya. Demikian juga dia mencintai saudaranya ya sebagaimana dia mencintai ya atau mencintai saudaranya karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia benci untuk terjerumus ke dalam dosa sebagaimana dia benci nggak suka kalau dia dilemparkan ke dalam ya api neraka. Ya, ibaratnya itu kalau kita sedang melakukan dosa seolah kita ini sedang ya nyemplung dengan sendirinya ke neraka atau menjeburkan diri kita ke dalam neraka, maka kita nggak suka. Maka semoga ya kita punya sifat atau punya dalam hati itu kebencian. Makanya di antara doa yang lain ya ini juga diambil di surat Al-Hujurat bahwasanya kita memohon Allahumma yaitu ya berikanlah rasa iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, yaitu tumbuhkanlah rasa benci kepada dada kami, pada hati kami itu sikap atau perbuatan kufur, fasik ya dan perbuatan dosa. Ya agar kita diberikan rasa benci ya untuk melakukan hal itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nanti akan dibahas bahwasanya dosa itu adalah sumber malapetaka yang harus kita jauhi. Baik dosa kecil, dosa besar, semuanya adalah sumber bencana, malapetaka, sumber bala, sumber musibah, baik di dunia dan di akhirat. Ya kita lanjutkan di sini. Jadi kita nggak boleh pura-pura buta, pura-pura nggak tahu, atau bahkan mencemplungkan diri kita ke dalam dosa terus menerus dengan harapan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan kita husnudzon kepada Allah Taala. Ini ya. Ini. Kemudian kita masuk ke hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Kemarin kita terhenti ya di ini hadis tentang azab khusus bagi orang yang suka menggambar. Meskipun di sini ya kita sebutkan atau mungkin sebagian kita sudah paham, di sini ada sedikit khilaf. Namun secara umum ya kita nggak boleh bermudah-mudahan. Ya tidak boleh bermudah-mudahan dengan menggampangkan urusan gambar ini. Ya ada yang mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, kalau yang dimaksud ancaman ini adalah tukang gambar dengan melukis. Ya adapun foto ya dengan alat itu bukan melukis. Namun tetap juga harus hati-hati karena walaupun itu foto bukan dengan alat ya dengan alat lukis ya, tapi itu dengan teknologi ya, maka tetap itu adalah wasilah dan hukum wasilah itu sesuai tujuan. Kalau digunakan untuk yang halal maka jadilah yang halal. Namun kalau ditujukan untuk hal-hal yang haram jadilah hal-hal yang haram. Foto gambar kalau itu menimbulkan syahwat jadilah dosa. Ya, tapi kalau itu foto gambar tujuannya untuk hal-hal yang bermanfaat, selama tidak ada musik, tidak ada suara wanita atau tidak ada gambar wanita di situ, ya seperti yang mungkin ya sebagian kita memanfaatkannya untuk ya dokumentasi, untuk bukti atau untuk ceramah, pengajian. Ya selama itu sebagai sarana maka ada yang memperbolehkan. Ya, demikian juga untuk sarana-sarana seperti KTP, paspor, ya dan juga uang mungkin situ ada gambar-gambar, itu gambar yang terhina, maka gunakan seperlunya saja, jangan sampai kita bermudah-mudahan. Kenapa? Ya? Karena hadis-hadis tentang ancaman orang yang suka menggambar ini, ya ini sangat berat dan hadisnya pun sahih Bukhari Muslim. Ya, salah satunya ini
Ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal musawwirina yu'adzabuna yaumil qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Inna asyadan nasi 'adzaban 'indallahi al-musawwirin. Ya, atau al-musawwirun. Inna asyadan nasi 'adzaban 'indallahi al-musawwirun. Ya, sungguhnya tukang gambar, ya terutama menggambar, yang disebutkan di sini yang dimaksud adalah gambar-gambar bernyawa. Nah, maka kalau kita memang hobi gambar, gambarlah gambar-gambar yang ya makhluk, bukan makhluk hidup, yang mungkin benda mati, ya alam, ya yang bukan di situ makhluk bernyawa. Ya kelak akan diazab pada hari kiamat, ditanyakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat. Ya tentu tidak bisa. Ya kemudian juga manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah adalah para penggambar ini. Ya belum lagi hadis-hadis yang lain yang dikatakan dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain juga dari Bukhari, ya Nabi SAW memberikan ancaman pada ya para penggambar, naudzubillah. Dan sekali lagi di sini kita harus bersikap tengah-tengah, gunakanlah sewajarnya, tidak untuk hal-hal yang ya tidak bermanfaat. Bahkan yang dikatakan oleh para ulama, ya kalau sekedar untuk kenang-kenangan, apalagi kita dapati mungkin sebagian ikhwah kita bermudah-mudahan, ya selfie ya misalnya, atau foto di tempat mana kemudian diupload di media sosial. Nah ini harus diperingatkan, ya seperti hadis yang lain, innalladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini hadisnya umum, entah itu dengan gambar melukis ya atau dengan foto atau video, kelak akan diazab ya pada hari kiamat dan dikatakan hidupkanlah apa yang kalian ciptakan. Ya demikian juga inna asyaddan nasi azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Ini hadisnya sahih. Ya hadisnya Bukhari dan Muslim, enggak bisa dipandang sebelah mata. Makanya di antara para ulama ada yang benar-benar hati-hati. Ya demikian juga dalam riwayat yang lain, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fayakhluqu habbatan wal yakhluqu dzurratan. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Kalau memang mereka mampu menciptakan, maka ciptakanlah biji dzarrah, maka enggak akan mampu. Ya demikian juga dalam riwayat yang lain, yaitu man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa yang membuat gambar, yaitu makhluk bernyawa, entah itu manusia, hewan, ya intinya makhluk bernyawa di situ, maka Allah akan mengazabnya sampai diperintahkan tiupkanlah ruh di dalamnya, sedangkan dia tidak akan mampu ya selama-lamanya. Ya demikian juga kullu musawwirin dalam riwayat Muslim finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Siap pelukis yang di dalam neraka, ya kelak akan ya ditiupkan atau digambarkan apa yang dia gambar tadi, diberikan nyawa untuknya dan diazab, yaitu diminta untuk mengazab pelukisnya itu sendiri. Ya maka dalam riwayat yang lain disebutkan di situ, jika engkau ingin membuat maka buatlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Ya dan juga hadis yang lain sekali lagi hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ya ini adalah bagian dari peringatan agar kita tidak bermudah-mudah, baik untuk kenang-kenangan, ya apalagi yang ma ta'mu bihil balwa, apa yang menyebar luas di tengah-tengah kita, ya di media sosial, di update status, ya kita tahu juga di situ ada mudaratnya, ya demikian juga ya di situ ada ain, ya ada hasad. Maka kalau ingin menggambar atau ingin update status misalnya, ya gambar-gambar yang tidak ada makhluk, ya atau bukan gambar kita, nggak selfie ya di sana sini, ini jangan sampai. Ya maka ini harus diingatkan. Kenapa? Sekali lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ini adalah perkara yang sahih. Ya dan juga kita takut ya untuk terjerumus ke dalam ya dosa-dosa ini. Makanya di sini jadilah orang-orang yang takut. Jangan jadikan perbedaan pendapat itu malah jadi alasan. Kan ada yang membolehkan, kan ada yang melakukan juga. Ya atau dai-dai, ustaz-ustaz juga melakukan. Ini kita bukan ngikuti orang, kita ngikuti dalil. Makanya tadi jadilah orang yang takut kepada Allah walaupun sedikit ilmunya, yang penting aman. Ya kita enggak diazab, kita enggak
terancam, itu lebih selamat. Ya, maka monggo silahkan dimurajaah kembali tentang hukum foto, hukum gambar, hukum video, untuk kepentingan apa dan seterusnya. Ya, kalau dulu kita ada yang ngalami foto itu sulit. Ya, harus manggil tukang foto mungkin jadinya nggak langsung. Atau yang foto bandengan mungkin nunggu 1 jam. Kalau sekarang nggak pakai lama. Foto HP ya semuanya bisa. Ya, ini yang harus hati-hati. Kalau mungkin ya foto ya mungkin untuk hal-hal yang ini disimpan saja, ya tidak disebarluaskan. Kalau memang kita foto ya mungkin ada kegiatan keluarga untuk menunjukkan oh kita sedang di sini misalnya, ya maka jangan sampai disebarluaskan. Ya kita tahu di situ ada mudaratnya, salah satunya adalah ya mata-mata ain dan juga mata-mata yang hasad. Ya na'udzubillah. Ya itu nggih. Kemudian kita lanjutkan. Masih dari nas-nas wa'id, ya nas-nas tentang ancaman seperti yang disebutkan di sini dari Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sara ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar, ji'a bil maut." Ya, hatta yuqafa bainal jannati wan nar, thumma yudhbahu, thumma yunadi munadin, "Ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut." Fayazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Ya, ini pemandangan yang harus kita tumbuh rasa takut ya karenanya. Ya, yang artinya di situ idza sara ahlul jannah fil jannah, jika sudah penduduk surga masuk surga dan juga penduduk neraka masuk dalam neraka, maka didantanglah kematian dalam bentuk domba, ya yuqafu bainal jannati wan nar, dihentikan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih hakikatan, ya dengan sebenar-benarnya. Ya, summa yunadi munadin ya ahlal jannah khuludun fala maut, maka dikatakan ya kepada penduduk surga khulud, kekal selamanya, enggak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut, maka tidak ada juga bagi penduduk neraka yaitu kematian, semuanya kekal. Fa yazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim, maka bertambahlah kebahagiaan bagi penduduk surga itu kebahagiaan di atas kebahagiaan, dan bertambah pula penduduk neraka ya kesedihan di atas kesedihan yang sudah mereka rasakan. Nah, maka di sini apa faedahnya para jamaah rahmatullah taala? Ini sebagaimana dijelaskan ya oleh Syekh Abdul Razak ya dalam syarah Ad-Da' wad Dawa di sini. Ini kita bacakan. Jadi ketika Rasulullah mengabarkan bahwasanya ketika penduduk surga, ya semoga Allah menjadikan kita semuanya, ya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, benar-benar sudah masuk, ya yang dikatakan khalidun, ya khalidun fiha, kekal di sana. Ya setelah kita tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar yaitu tidak kekal di neraka, walaupun dia masuk neraka namun dia tidak kekal. Ya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, ya dia akan diazab sesuai dengan dosanya dan dia nanti akan dimentaskan, dikeluarkan sehingga dia masuk surga. Ya tentunya kita tidak ingin dalam posisi seperti itu. Yang kita inginkan adalah dukhul jannah bi ghairi hisabin wal azab. Ya kita ingin yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya dikatakan ata'rifuna hadza fayaqulun na'am hadzal maut. Masing-masing tahu, penduduk surga, penduduk neraka tahu ini karena mereka sudah pernah merasakan kematian. Ya, yaitu di dunia. Fayunadi ahlun nar wa yuqal, ya fayunada ahlun nar wa yuqal ata'rifuna hadza, dipanggillah penduduk surga dan penduduk neraka, tahu ini? Ya, mereka tahu itu adalah kematian. Bagaimana mereka tahu? Ya, karena mereka telah merasakan masing-masing kematian itu di dunia. Ya, sehingga disembelihlah kematian itu, ya, sehingga dikabarkan al-mautu yudbah haqiqatan. Ya dijelaskan kematian itu disembelih benar-benar. Kama akhbarun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya yudbahul maut, madza ya'ni dzabhul maut? Apa yang dimaksud dengan menyembelih kematian? Ya, yang dimaksud adalah yakni anna ahlal jannati fil jannati khuludun abadi la yatatarrukuhu mautun itlaqan. Maksudnya adalah
nggak ada lagi kematian bagi penduduk surga, kekal abadi selama-lamanya, ya, dan ya tidak ada kematian. Wa ahlun nar finnar khuludun abadi la yatatarruquhu mautun itlaqan. Demikian juga penduduk neraka kekal abadi selama-lamanya, ya tidak didatangi oleh kematian. Inilah yang disebutkan di surat Al-A'la yang sering kita dengar, wa yatajannabuhal ashqa, atau mulai kita akan dapat faedah di surat Al-A'la, fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Ini ketika mendengar ayat ini, entah kita di mana itu posisinya, pas lagi sholat Jumat, lagi sadar atau di alam lain. Karena ayatnya aduh ya panjang ini, ngantuk ya, ini untung aja nggak ngeblak ya. Yaitu fadzakir in nafa'atid dzikra, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa? Sayadzakkaru may yakhsha, akan ingat mengambil pelajaran orang-orang yang takut. Nah, kembali ayat-ayat takut ini harus sekali lagi kita tumbuhkan. Kalau kita sudah mulai kencang nguber dunia syahwat, nah ini sudah mulai dikurangi, ini harus sering baca ayat-ayat ancaman. Ya, wa yatajannabul ashqa, orang-orang yang celaka, orang yang durhaka itu akan menjauh dari peringatan. Alladzi yaslan narul kubra, mereka kelak akan masuk dalam neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, enggak hidup dan enggak mati. Maksudnya apa? Kenapa? Kematian sudah disembelih ini, yaitu yuzbahul maut, disembelih. Dan juga enggak bisa hidup tenang, hidup ada istirahatnya. Ya, karena penduduk neraka kehidupannya adalah azab dan azab. Wal iyadu billah. Maka di sini hadis yang seperti ini adalah menjelaskan apa yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim, agar kita itu ya tumbuh rasa takut, tidak berharap atau bergantung kepada rasa besarnya rahmat Allah, ampunannya, dan juga tidak mengandalkan husnudzon. Namun kita harus benar-benar ya takut kepada Allah Ta'ala. Makanya dikatakan indama yaqra'ul mar'u madza yuhditsu fi nafsi. Ya, ini kata Syekh Abdul Razak, ya, kata beliau, ketika kita mendengar atau membaca hadis-hadis seperti ini, apa yang terjadi pada jiwa kita? Ya, indama yaqra'u hadzal hadis wa yata'ammal fi ma'nahu wa yata'ammal fi dzalikal yaum. Ya, ketika kita membaca seperti ini, kita bayangkan nanti seperti ini pasti ya. Hadinya sahihain, ya, hadinya sahih Bukhari dan Muslim. Ya, pasti kita akan membayangkan seperti inilah, dan gak mungkin Nabi berbohong. Ya, maka seharusnya yang sudah sepatutnya yuhditsu khaufan, seharusnya itu menumbuhkan rasa takut, membangkitkan lagi rasa takut, sehingga kita ngerim lagi, terus ngerim, jangan sampai ya terjerumus lagi dalam dosa. Wa hadza huwal matlub, dan inilah yang dituntut ya dari kita ngaji belajar. Wa hadza huwal maqsud, inilah yang ditujukan. Hadhil ahadits hiya muhammatun jiddan, hiya muhimmatun jiddan. Hadis seperti ini sangat penting fi hayatil mar'i hatta tudawiya ma indahu min tafritin wa taqsirin wa adam isti'dadin li dzalikal yaumil azim. Ya, hadis seperti ini sangat penting untuk kehidupan jiwa kita, ya, kehidupan seorang hamba, agar dia bisa mengobati ya apa yang kurang, ya, apa yang kita remehkan, apa yang kita sudah lancang sembrono yang melakukan dosa-dosa, dan kita sudah mulai melambat untuk persiapan menuju hari yang besar ini, hari yang takut, hari yang menakutkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit ya potongan-potongan di antara gambaran-gambaran apa yang kelak semuanya akan mengalami. Sekali lagi, hadisnya sahih Bukhari Muslim, ya, Nabi tidaklah berkata kecuali itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita bawakan terjemahannya dari ya, berikutnya di sini kita sebutkan, ini kita bawakan terjemahan
Ini yang tadi kita bacakan ya. Ya, masih dari nas-nas ancaman yang di sini tentang ancaman meninggalkan ya salat karena khamar. Ya, ini ancaman berat bagi para peminum khamar. Ya, kalau narkoba bagaimana? Ya sama. Ya, narkoba memang nggak ada di ayat atau di hadis atau di zaman Nabi. Namun ya para ulama ya di antara sumber-sumber hukum adalah qiyas. Ya, sehingga antara khamr dan narkoba, minuman keras dan segala macam bentuk narkoba itu ilahnya sama. Penyebab keharamannya itu sama, yaitu hal-hal yang menghilangkan akal kita. Dan natijah hasilnya sama. Sama-sama mabuk, ya sama-sama ngefly, ya sama-sama hilang akal. Ya, maka di sini salah satu contohnya adalah dari hadis yang disebutkan di Musnad Imam Ahmad, man tarakas shalah sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahud dunya wa ma 'alaiha fasulibaha wa man tarakahas shalah sukran arba'a marratin kana haqqan 'ala Allahi an yasqiyahu tinatal khabal. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala usaratu ahli jahannam. Ya, ini ada terjemahannya ya. Jadi siapa yang meninggalkan sholat ya sekali ya gara-gara syukurannya apa? Ya karena mabuk. Ya, maka seolah dia sudah memiliki dunia beserta segala isinya kemudian dirampas oleh Allah Ta'ala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sholat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana kita tahu keutamaan sholat sunnah sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta ya isinya. Jadi seolah orang yang meninggalkan sholat gara-gara mabuk karena dia minum khamar atau narkoba, maka sebenarnya dia sudah memiliki dunia beserta isinya kemudian dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu sekali. Ya. Wa man taraka sholata sukran arba'a marrat. Kalau dia meninggalkan sholat karena mabuk ini, karena minuman keras atau narkoba sebanyak 4 kali, maka haqqan 'ala Allah akan yaskiyahu tinatal khabal. Kalau dia mati naudzubillah dalam keadaan tidak bertobat, maka kelak Allah akan memberikan minum dari tinatal khabal. Apa itu tinatal khabal? Yang dikatakan usaratu ahlin nar, yaitu perasan penghuni neraka berupa nanah dan darah mereka. Ya, naudzubillah. Ya, maka ini larangan keras meninggalkan sholat ya karena mabuk, ya karena minuman keras dan seterusnya. Ya, demikian juga hadis yang lain masih dari tentang khamr. Ya, man syaribal khamra marratan lam yakbalillahu lahu salatan arba'ina sabah. Siapa yang minum khamr sekali, ya berarti sampai mabuk atau enggak ini? Ya, kalau dalam hadis ini dalam kaidah kullu muskirin khamrun. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah khamar. Ya, qaliluhu wa kathiruhu. Ya, mau sedikit mau banyak yaitu haram. Ya, siapa yang minum khamar maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 pagi. Ya, apakah berarti kalau sudah enggak diterima ini enggak usah sholat nih? Sepercuma sholat 40 hari juga enggak diterima? Ya, bukan ya. Ini ancaman berat. Orang yang minum khamar enggak diterima sholatnya 40 hari. Maksudnya apa? Dia tetap harus sholat, tapi pahalanya enggak ada sebagai hukuman. Ya, kalau dia malah enggak meninggalkan malah tambah dosa lagi. Ini berarti yang menunjukkan kesia-siaan. Ya, itu orang-orang yang minum khamar. Namun inilah sekali lagi yang dikatakan oleh para ulama, ya kenapa diingatkan hal ini? Karena khamar itu adalah ummul khaba'ith. Ya, ummus syurur. Ya, induknya segala macam kejahatan. Ya, kalau seorang disuguhkan musik, ya mungkin hanya joget ya. Ya, ada wanita sudah mulai masih takut-takut ini. Tapi kalau sudah ada khamar, udah hilang akal, akhirnya melihatnya di depannya, ya dia joget, dia berzina, atau dia bahkan membunuh dan seterusnya. Ya, hilang kesadaran, ya berkelahi dan seterusnya. Makanya ini diingatkan ya tentang ummul khaba'ith. Ya. Kemudian dikatakan juga dalam hadis fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia tobat, maka Allah akan menerima tobatnya.
Fa in ada lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina sabahan. Fa in taba taballahu alaihi. Ini menunjukkan ya dari sisi lain yaitu keluasan rahmat Allah. Artinya sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia tobat Allah akan mengampuni. Namun jangan ya menyandarkan dengan ampunan Allah. Enggak apa-apa, nanti tobat lagi, nyicip lagi, tobat lagi. Ini sampai kapan? Ya enggak ada jaminan, enggak ada jaminan ya Allah menerima taubat ya ketika ya kita mau tobat, dalam arti jangan-jangan sebelum tobat ya sudah diambil oleh Allah Taala. Na'udzubillah. Ya, kemudian disebutkan ini tadi ya fa in ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radaghatil khabal yaumil qiyamah. Kalau dia kembali lagi, balik lagi ya, bahkan dikatakan fala adri fi tsalitsah aw rabi'ah. Ya, aku perawi mengatakan ya saya enggak tahu sampai Rasulullah mengulangi tadi. Maksudnya apa? Sampai minum khamar enggak diterima salatnya 40 hari. Tobat, Allah terima tobatnya. Kemudian ngulangi lagi, enggak diterima 40 hari salatnya. Tobat lagi, begitu lagi sampai ketiga sampai keempat. Namun kalau dia sampai kembali lagi, maka hak Allah nanti Allah akan memberikan minuman dari radaghatil khabal. Apa itu? Sama kayak tadi, usaratu ahli nar, perasan ahli neraka berupa darah dan nanah. Ya, na'udzubillah. Ya, dan juga hadis ancaman yang lain tentang khamr ini, man mata mudminan lil khamri saqahumullahu min nahdil ghutah. Ya, siapa yang mati dalam keadaan mudmin itu kecanduan, ya pecandu khamr, maka Allah akan memberi minum nanti dari sungai ghutah. Ya, qila wa ma nahrul ghutah? Apa itu sungai ghutah? Yaitu nahrun yajri min furujil mumisat yu'zi ahlan nari rihu furujihinna. Na'udzubillah. Ya, apa itu sungai ghutah? Ya, sungai ghutah itu adalah sungai yang mengalir dari yang betul ini kita sebut yaitu dari kemaluannya para wanita pezina yang baunya itu ya mengganggu penduduk neraka. Ya, baunya mengganggu penduduk neraka. Na'udzubillah. Ya, hadis ini ya memang ada yang sanadnya ada yang membahas di situ. Ya, hadisnya nah ini kita sebutkan. Ya, secara isnad sanadnya ada kedhaifan. Namun dijelaskan oleh para ulama di situ ada yang memperkuat hadis itu sehingga hadisnya naik ke derajat hasan sehingga bisa diterima. Ini kita gambarkan nih bagaimana keadaan ya ahlun nar selain dengan azab yang seperti itu ya, kemudian juga dengan enggak ada minuman ya kecuali la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, enggak menerima atau enggak merasakan minuman kecuali hamiman wa ghasaqa, air yang sangat panas. Demikian juga sekitarnya di sini ada nahrul ghutah, sungai ghutah. Apa itu sungai ghutah? Ya, sungai ghutah adalah sungai yang mengalir dari ya kemaluan para wanita berzina yang baunya itu mengganggu sekali. Kita bayangkan kalau kita di tempat yang baunya enggak enak, gimana rasanya? Ini enggak enak ini. Ya, ini baunya na'udzubillah. Ya, dari kemaluan ya wanita-wanita berzina. Itu disuruh minum bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, kecanduan narkoba. Nah, ini seharusnya ini mungkin di BNN ini mungkin. Kalau ada apa itu namanya? Kalau ada yang ketangkap di BNN diapakan itu? Ada yang tahu bahasanya itu diapakan? No? Oh ya, direhabilitasi. Itu seharusnya diberikan apa? Pemahaman tentang hadis-hadis ini. Ya, karena ya tidak ada yang bisa mencegah itu kecuali iman. Ya, iman, rasa takut. Ya, nanti kalau cuman direhab ya sebulan nanti balik lagi. Ya, ketangkap lagi atau bahkan lebih parah. Na'udzubillah. Maka itu harus ada yaitu roh-roh iman yang dibangkitkan, ditumbuhkan ya dengan ya hadis-hadis seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian juga dikatakan masih dari nas-nas tentang ancaman, yu'radun nasu yaumul qiyamati thalatha aradat fa amma ardatan fajidalun wa ma'adzir wa amma thalithatu fa inna dhalika ta'tirus suhuf fil aidi fa akhidun bi yaminihi
wa akhidun bishimali. Ini kita diingatkan dengan ya tatoyur suhuf, bagaimana kelak semuanya akan menerima catatannya masing-masing, ya imma bil yamin wa imma bishimal. Ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Inilah yang kita harapkan. Ya Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya adapun orang-orang yang menerima ya entah dengan tangan kirinya atau dari balik punggungnya, dia akan berkata, ya celaka ini, bahaya. Dan itulah tanda-tanda ya tidak akan bisa selamat kalau sudah menerima catatannya dengan ya tangan kirinya. Maka untuk bisa menyelamatkan hal itu, maka penuhilah ya catatan-catatan amal kebaikan kita itu, catatan amal-amal perbuatan kita dengan kebaikan. Ya jangan kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Karena bisa jadi nanti akan Allah lipat gandakan sehingga semakin berat, semakin besar, sehingga ketika ditimbang atau dibukakan catatan itu ternyata banyak kebaikannya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita meremehkan sekecil apapun dosa, karena bisa jadi nanti juga disebutkan jangan kita meremehkan dosa kecil, karena nanti jika terkumpul akan jadi ya dosa besar. Ya, maka ada para ulama mengatakan la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Ya tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, nanti akan jadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau dia selalu istighfar. Makanya siapa yang ingin, ya dalam riwayat man atau tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Beruntunglah orang-orang yang nanti melihat catatan ya amal perbuatannya itu dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Maka sekali lagi ini adalah peringatan buat kita semuanya. Inilah gambaran-gambaran yang pasti semuanya akan melewati, tidak bisa tidak. Dan inilah yang menumbuhkan rasa takut. Ya sehingga ya ini yang dikatakan tadi, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu atau hatta yuhliknahu. Yang dikatakan berhati-hatilah, waspadalah dari dosa-dosa kecil yang diremehkan, karena bila terkumpul dalam diri seseorang pasti akan membinasakannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas dari pembahasan ini. Sekali lagi ini masih ada beberapa nas-nas ancaman dalil ya atau dalil ancaman yang harus kita ulang-ulang. Monggo nggih nanti enggak harus di kitab ad-da'wah. Yang intinya bang yang ingin kita sampaikan, kalau kita sudah mulai melambat ini amal solehnya, kalau sudah mulai lambat, sudah mulai suka nelat ya, sudah mulai suara sarasen, ya ini ya, untuk menumbuhkan kembali baca ayat-ayat atau dalil tentang keutamaan biar tergugah kembali. Ya atau sebaliknya, kalau kita sudah mulai suka naudzubillah, suka maksiat, suka dosa, nyaman dengan dosa kita, merasa aman dari azab Allah, wis tenang. Allah Maha Pengampun. Nah, ini baca ya dan ingatkan kembali rasa takut dengan membaca ya dalil-dalil tentang ancaman. Entah itu di ayat-ayat, ya manfaatkan HP itu ketik aja dalil-dalil ancaman. Ayat-ayat ancaman akan keluar, hadis-hadis ancaman akan keluar. Ya terutama hal-hal yang mengingatkan kita tentang perjalanan kehidupan setelah kematian yang amat sangat panjang. Nas'alullah wal afiyah, kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik. Ya kita mohon kepada Allah sebagaimana yang tadi kita sebutkan dari doa Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah pada diri kami rasa takut yang dengan rasa takut itu menghalang-halangi kami dari maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan juga ketaatan kepadamu yang menyampaikan ketaatan itu kepada surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.